Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji dan syukur kita panjatkan pada Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh berkumpul di Gereja Baptis Indonesia Cibubur untuk melakukan kebaktian. Sebelum kita memulai, saya akan membacakan pengumuman dan warta gereja. Yang pertama, jemaat peserta acara di gedung gereja mohon tetap menggunakan masker. Ini merupakan himbauan untuk tetap mengenakan masker untuk menjaga kesehatan. Berikutnya, berkenan dengan cuti gembala sidang tanggal 7 sampai dengan 14 April 2024. Pelayanan mimbar pada minggu pagi ini 14 April akan dilayani oleh Bapak Dr. Wisnu Danu Kencana. Saya akan juga membacakan kartu tamu. Bapak Wisnu Danu Kencana dari Gereja Pondok Pemulihan dan juga Ibu Patricia dari Gereja Pondok Pemulihan boleh berdiri sebentar untuk disambut oleh jemaat. Beliau akan melayani kita pada pagi hari ini. Berikutnya, rapat panitia perancang gereja akan diadakan pada hari Minggu depan, Minggu 21 April setelah kebaktian. Persekutuan KPW Ciracas diadakan pada Minggu tanggal 28 April pukul 17.30 di gereja dengan tuan rumah keluarga Bapak Simon Daniel. Doakan Camp Pria Baptis Nasional PBI GGBI oleh Departemen Pria BPN GGBI pada tanggal 22 sampai 24 Mei 2024 di Wisma Kinasih Bogor, Jawa Barat. Gereja Baptis Indonesia Cibubur ada 3 kantong persembahan, mohon diperhatikan. Untuk kantong merah itu untuk persembahan dan perpuluhan, kantong emas pembangunan gedung, kantong biru untuk TPW Namotrasi. Persembahan bisa juga ditransfer melalui rekening BCA atas nama Krisnawati 8770859027 dan perlu dilaporkan juga di WhatsApp Group. Jika ada koreksi silahkan untuk menghubungi Gembala Sidang. Data kehadiran minggu lalu untuk kebaktian doa Rabu tanggal 3 April yang mengikuti offline ada 16 orang, untuk online ada 30 orang. Retret PKMB yang diadakan tanggal 5 sampai 6 April dihadiri oleh 20 orang. WB Cibubur Sabtu 6 April 15 orang. Sekolah Minggu 7 April offline 66 orang. Kebaktian Minggu 7 April offline 90 orang. Kehadiran TPW Namotrasi PKMB 6 April dihadiri 5 orang. Sekolah Minggu 7 April 25 orang. Kebaktian anak 7 April 18 orang, kebaktian Minggu 7 April 39 orang. Kebaktian hari ini, kebaktian Minggu 14 April 2024, petugas untuk pekotbah Bapak Dr. Wisnu Danu Kencana, pembawa acara Ibu Lydia Kristianingsih, pemain musik Saudara Tistan, Saudara Rafael, Bapak Thompson, dan Saudara Damas. Slide Saudara Yosa, OBS Saudara Antoni, sound system Bapak Setio Aji. Persembahan Bapak Sisdiono, Ibu Sumarsi, Among Tamu, Ibu Lita, Ibu Susanti, keamanan Bapak Dandung Murdianto. Mohon persiapkan diri untuk kebaktian doa Rabu besok tanggal 17 April 2024, renungan Bapak Edi Sulistiono, pembawa acara Ibu Ellen Novianti, saudara musik Saudara John Lee Ondang, operator slide Saudara Venesia Amorga, OBS Saudara Damasaka, operator sound Bapak Herman Kauripan. Untuk pembukaan sekolah minggu tanggal 21 April 2024, pembukaan acara Ibu Lita Adriani, pemain musik Saudara John Lee Ondang. Dan untuk kebaktian minggu, pembawa acara Bapak Awi Halimi Harja, singers Saudara Damas, Ibu Yulia, musik Saudara Tistan, Bapak ini kita akan koreksi Saudara Kevin. Kemudian untuk slide dan OBS Saudara Wina, Bapak Bagias, soundman untuk Bapak Edi Sulistiono. Persembahan Saudara Venesia dan Saudara Dian, among tamu Bapak Dandung, Ibu Rahayu, keamanan Bapak Sujud Prasetyo. Dari mimbar Gereja Baptis Indonesia Cibubur mengucapkan Bapak Ibu Ari Tirsini selamat ulang tahun tanggal 15 April dan adik Adeva absen misa tanggal 20 April. Demikian
untuk warta dan pengumuman gereja pada pagi hari ini. Selamat berbakti, Tuhan memberkati. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Walaupun kita hari ini sedang dalam suasana duka yang mendalam karena kita kehilangan saudara sepelayanan kita yang terkasih, Bapak Sugeng, tapi kita percaya, semua percaya bahwa Tuhan sudah memanggil dia yang terbaik. Beliau sudah bersama dengan Tuhan di surga, saat ini sedang memuliakan nama Tuhan bersama malaikat di surga. Biarlah kita yang masih ada di dunia ini masih dipercayakan tugas pelayanan dari Tuhan. Kita boleh memanfaatkan waktu ini untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita akan persiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita bersama bangkit berdiri. Mazmur 98 ayat 2-6. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, bergembiralah, bersorak-sorailah dan bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring, bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Mari kita angkat pujian, Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Allah kita. Pelindung kita, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembahmu, nyanyi dan
kita berdoa. Bapa kami yang berada di dalam surga, kami mengucap syukur atas segala berkat penyertaan yang telah Engkau berikan sehingga pada pagi hari ini kami bisa berkumpul dalam acara ibadah dalam keadaan yang sehat. Kami mohon supaya Engkau memberikan penyertaan pada jalannya ibadah kami mulai dari awal sampai akhir. Biarlah hanya nama-Mu saja yang dimuliakan di dalam jalannya ibadah kami. Serta biarlah Roh Kudus yang memimpin hati kami dalam kami memuji, memuliakan nama-Mu, serta mendengarkan sabda firman-Mu. Berkatilah sidang jemaat yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Kami berdoa untuk petugas acara, terlebih hamba-Mu Dr. Wisnu, agar Tuhan mengurapi semua firman Tuhan yang keluar dari perkataannya Tuhan, supaya menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Amin. Kita masih bangkit berdiri. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang kuat dan perkasa. Tinggal bersama dengan Tuhan, kita pasti aman. Maaf. Tinggal bersama dengan Tuhan, kita pasti aman melewati segala badai, tantangan, kedukaan dalam kehidupan kita. Tuhan yang selalu memegang hidup kita dengan kekuatannya, menjaga kita dengan kasih sayangnya. Biarlah iman kita tetap teguh mengikuti Tuhan. Duduk kembali. Nas firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Dr. Wisnu diambil dari Yohanes 15 ayat 18 sampai 27.
Kita akan membacanya bersama-sama. Saya akan membacakan ayat yang genap. Bapak Ibu Saudara akan membacakan ayat dan yang ganjil. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka. Sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang, walaupun mereka telah melihat semuanya itu, namun mereka membenci baik aku maupun Bapakku. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Amin. Nanti kita akan mendengarkan uraiannya yang akan disampaikan oleh Dr. Wisnu. Sebagai anak Tuhan, kita harus memiliki tekad untuk mengikuti segala perintah yang ada di dalam firman Tuhan. Kita harus bertekad meninggalkan segala dosa kita karena hanya Tuhanlah jalan dan kebenaran serta kehidupan. Marilah kita bertekad untuk menjunjung tinggi sabda perintahnya agar hidup tetap teguh. Bertekad tak menjauhi wujudkan dunia, hanya Tuhanlah yang memberikan apa yang terindah. Sekarang aku datang membebaskan senang. Yesus Maha
Maleakhi 3 ayat 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Silakan kepada petugas. Silakan Pak Susdiono pimpin kita dalam doa persembahan. Amin. Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Untuk mengiringi persembahan dan mempersiapkan kita mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita angkat pujian, Yesus salibku ku angkat. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Tadi saya sudah dikenalkan nama saya. Iya. Nama saya itu dia, Wisnu Danu Kencana. Kalau dilihat dari nama
disangka orang Bali ya. Tapi kalau saya habis khotbah dimanapun tempat, lalu ada yang bilang, Pak, marganya apa? Gitu. Bahkan ada yang langsung bilang, margamu amang, dia bilang begitu. Bah, kau pikir aku orang Batak ya? Bilang, ya bukanlah, ya memang beginilah. Pak Aryo pun pertama kali kenal dengan saya mungkin agak kaget-kaget juga gitu kan. Namanya Jawa gitu, tapi kok casingnya dipikir orang Sumatera gitu. Begitu ngomong, ya ngomongnya ceplas-ceplos gitu kan. Ya seperti itulah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya sudah menikah, ini istri saya, satu-satunya dan cuma satu. Lalu saya mau dikaruniai 2 orang putri. Jadi saya paling ganteng sendiri Bu di rumah. Ya. Dikaruniai 2 orang putri, yang nomor 1 sudah duduk di bangku kelas 11, yang nomor 2 duduk di bangku kelas 7. Saya melayani saya melayani di Gereja Kemah Injil Indonesia. Lalu karena harus melanjutkan studi, saya menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Teologi Baptis, salah satu sekolah tinggi teologi Baptis independen, Lalu setelah saya menyelesaikan studi di Baptis Indonesia, di Gereja Baptis Independen itu, tiba-tiba ada regulasi yang harus diikuti lah ya oleh setiap kita sebagai pelayan Tuhan. Ketika seingat saya itu diberlakukan 2007. Jadi setiap pendeta atau pelayan dari himbauan dari Bimas Kristen untuk harus S1. Dan saya melanjutkan S1 saya di STT Apolos Jakarta untuk ngambil ijazah negara. S2 pun dapat beasiswa di situ. Lalu menyelesaikan S3 saya mendapat beasiswa dari Sekolah Tinggi Teologi Anugerah di Surabaya. Dan saat ini saya mengajar di beberapa STT, home base saya di Sekolah Tinggi Teologi The Truth Jakarta di daerah Puri Kembangan. Sekolah tinggi itu STT itu di bawah Sinode GKS ya, Gereja Kemuliaan Sion. Tapi namanya STT sama kayak STT Baptis Jakarta, itu kan harus di bawah yayasan kan ya, di bawah yayasan Baptis. Lalu ketika saya direkrut menjadi dosen di sana, teman-teman yang merekrut saya tahu bahwa yang saya pegang coraknya, teologinya adalah Injili Baptis, karena saya memang mendalami teologi itu dan mendalami pengajaran-pengajaran itu. Lalu mereka sangat senang karena ada orang konservatif yang ada di dalam STT itu. Walaupun STT itu atau gereja yang menaungi itu coraknya karismatik. Jadi tidak masalah. Toh saya tetap berdiri dalam apa yang saya yakini kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari, yang kita pegang, yaitu kebenaran-kebenaran Injili yang konservatif, yang kita pegang teguh sampai hari ini, yang meyakini bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat, bukan salah satunya ya. Sekarang banyak pengajaran aneh-aneh ya. Betul anak muda ya? Waktu pendeta bertato lagi itu dia bilang Yesus progresif ya, pengajaran progresif, betul ya? Itu bukan Kristen kalau mau saya bilang. Itu bukan Kristen. Tapi pengajaran progresif itu sudah pernah timbul di abad 18 di kalangan liberalis ketika mereka menyerukan pandangan-pandangannya. Tapi yang saya sedih kenapa sekarang baru kebakaran jenggot orang Kristen di Indonesia. Sedangkan pengajaran liberalis yang diperangi oleh kaum Baptis, padahal kaum Baptis menyerang itu dengan luar biasa sampai hari ini masih terus menentang, ya hanya kaum Baptis saja. Jadi banggalah jadi orang Baptis. Masih tetap
melawan apa yang bengkok, pengajaran-pengajaran yang bengkok sampai hari ini. Ya. Harus bangga Bapak Ibu. Kenapa harus bangga? Karena satu hal yang harus diyakini oleh kita, pujian yang mengatakan, aku mendapat berita tentang rumahku di surga. Amin. Itu dong. Ya, kita akan pelajari dari bagian ini, Yohanes 15 ayat 18 sampai 27. Saya memberi judul kebencian yang berdampak. Ya. Karena kebencian yang dibangun oleh para teolog Yahudi, ya, ibarat kata begitulah ya, karena ini lawannya Tuhan Yesus, dia membangun suatu pemikiran-pemikiran yang melawan, yang menggerogoti kebenaran-kebenaran itu. Terlebih pada perikop ini, tadi kita sudah membaca ya bagian firman Tuhan ini. Terlebih pada perikop ini, pada ayat 18 sampai 27, di situ dikatakan ayat 18 langsung dibuka dengan kata-kata seperti ini. Jika dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Artinya Tuhan Yesus memberikan awasan pada pembukaan perikop ini. Tuhan Yesus memberikan peringatan kepada para murid. Ya. Ini kan peristiwa ini kan terjadi ketika perbincangan di lantai atas, betul? Ya kan? Perbincangan di lantai atas sebelum Yudas menjemput Tuhan Yesus di Taman Getsemani kan. Kalau kita perhatikan pada bagian ini, pada pasal-pasal ini. Nah, di sini Tuhan Yesus menjelaskan dan memberikan peringatan, memberikan awasan awal kepada para murid bahwa kalau kita lihat di ayat 17 ya. Kalau kita lihat di ayat 17 di situ dibilang, inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain. Jadi Tuhan Yesus bilang begini, kalau boleh dibilang dalam bahasa kita sekarang ini bilang begini, kalian yang ngumpul di sini gitu, hiduplah saling mengasihi gitu loh. Jadi ketika dia ada di lantai atas pada saat melakukan makan Paskah, dan setelah makan Paskah itu perjamuan terakhir. Jadi Tuhan Yesus kan berbincangan nih di sini nih. Dia bilang begitu. Jadi setelah dia berbicara tentang panjang lebar tentang kasih, ditutup di ayat 17 bilang begitu. Jadi ini kalian nih semua yang ada di sini, hiduplah saling mengasihi, hiduplah saling menopang. Karena nanti gitu. Karena nanti kebencian akan terus menggulung dan terus bergelombang dan akan terjadi penindasan. Itu di ayat 18. Nah, jadi supaya murid ini solid gitu. Supaya murid ini bersatu, supaya murid ini kuat begitu. Tetapi kalau kita baca dan kita pelajari, ya belum lama kita merayakan Paskah, betul ya? Apa yang terjadi Bapak Ibu? Satupun murid nggak ada yang bersama dengan dia, bukan? Semua murid meninggalkan dia. Ya. Kasarnya boleh saya katakan, kalau murid yang lain menghakimi Petrus, mereka nggak ada bedanya dengan Petrus. Kan begitu. Nah, di sini Tuhan bilang akan ada gelombang kebencian. Kenapa akan ada gelombang kebencian? Coba lihat baik-baik di situ pada bagian perikop itu. Jelas ada satu perubahan dari yang menghamba kepada dunia ini menjadi menghamba kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Lalu perubahan yang kedua para murid itu yang terjadi pada murid itu, perubahan yang dari yang berorientasi terhadap hal-hal yang duniawi, murid-murid mulai berorientasi kepada hal-hal yang rohani. Mungkin anak muda yang tadinya
nongkrong sama-sama, makan bakso, main hantam saja gitu kan. Lalu mulai mengenal Tuhan, sempat tunduk kepala, lalu lawan bilang apa? Sudah mau jadi pendeta rupanya dia ini kan, gitu. Atau lagi makan bakso, setelah amin terjadi mujizat ya. Dikasih bakso 5 tinggal 3 gitu kan. Dikerjain teman sebelah begitu. Itu kan bentuk-bentuk kecil dari kebencian yang ditunjukkan. Lalu yang ketiga, perubahan hidup yang diawali dengan tunduk dan taat pada dunia, ya, menjadi tunduk dan taat di bawah kaki Tuhan dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus. Nah, tiga hal ini ya, yang membuat sekitar kita menjadi mungkin benci terhadap kita, mungkin gak suka terhadap kita. Kemarin adik saya bertanya kepada saya, dia bilang begini, ada tetanggaku tanya tentang, karena kebetulan ini baru lewat Idul Fitri kan ya, terus konsep itu kan mereka kan ini kan dalam tanda kutip bulan diskon ya, bukan diskon di mall, tapi bulan diskon dalam konsep mereka. Terjadi pengampunan dosa yang luar biasa dengan legalisme yang mereka kerjakan, gitu kan. Lalu dia bertanya kepada adik saya, kalau di Kristen bagaimana? Terus adik saya bilang begini, saya bisa saja menjelaskan, tetapi bisa nggak Anda berpikir atau memahaminya melepas dulu apa yang ada di pikiran Anda ketika kebenaran yang saya sampaikan ini bukan diteropong dari kacamata iman yang Anda miliki, tapi dari apa yang kami pahami. Kan begitu. Oh, kalau gitu beda ya dengan kami ya. Ya ada bedanya. Kalau kami meyakini neraka diciptakan bukan buat manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Lalu dia nyaut, kalau kami kan ditaruh dulu. Ya sekarang kalau memang kamu juga meyakini dan kamu tahu bahwa nanti kamu ke surga, ngapain dulu nyemplung ke neraka baru pindah ke surga gitu. Kebanyakan orang udah nyemplung ke neraka enak gitu kan. Karena di dunianya menikmati neraka gitu. Nah, ketika ngomong begitu saya bilang, oh iya betul. Nah, dari ketiga hal yang saya sampaikan tadi, ada perubahan orientasi dari kita yang tadinya kita milik dunia, yang tadinya kita nikmat terhadap dunia. Kira-kira dunia marah wajar enggak? Apalagi dunia yang sudah dikuasai oleh iblis. Dunia yang sudah sedemikian rupa diganggu dan dikuasai oleh dia. Jadi kalau kita perhatikan baik-baik dari ayat 18 sampai 20 ini, suka atau enggak suka, senang atau enggak senang, kita semua ini menjadi musuh dunia. Kenapa dunia dampak dari kebencian mereka kita menjadi musuhnya dunia. Karena apa? Karena kita sudah tidak sama dengan dunia. Pak, tapi saya masih menginjakkan kaki di dunia ini, Pak. Apa ngeroh saya ini, Pak, harus? Enggak. Ntar malah aneh. Ya kan? Betul, kita masih injakkan kaki kita di bumi ini. Kita masih menginjakkan kaki di dunia ini. Tetapi orientasi kita, tapi kemanusiaan kita yang sudah dibaharui di dalam Kristus Yesus. Apakah kita enjoy dengan dosa? Betul ya? Nggak usah jauh-jauh. Misalnya contoh lah. Dunia sekarang, apalagi dalam konteks anak muda, ini anak muda banyak depan. Jadi
saya, ya yang sepantaran saya sudah tahu lah ya kan. Ada lagu-lagu yang pernah didengar waktu kita masih muda dulu kan. Lagu-lagunya kan seperti ini contohnya kan. Masihkah kau ingat? Nah, cukup gak usah diterusin. Ya, sudah tahu lah. Betul Pak ya? Lagunya begitu kan. Nah itu kan bisa dipertanggungjawabkan lagu itu. Di kaum muda baku lirik betul. Nah, begitu selesai pemberkatan lah. Kan gitu. Tapi kalau sekarang apa tuh lagu anak muda yang bilang kamu berbohong. Ya kan? Terus kamu berbohong. Terus aku pun percaya, dibohongin lagi percaya. Tambah lagi lagu itu bilang apa? Coba. Hah? Terus apa? Manakah ada, betul ya? Cinta yang seperti ini. Waduh, itu udah betul-betul bukan cinta buta lagi itu. Hah? Itu udah cinta nafsu, itu bahaya itu. Ya kan? Kalau udah model begitu, susah Pak Pendeta memberkati. Iya. Begitu bilang, inilah bukan lagi 2, melainkan 3 Pak Pendeta, di dalam sudah ada 1, katanya bilang gitu. Cilaka itu kan. Ya. Nah, dunia begitu menarik, ya. Jadi dia berusaha mencoba narik ulur terhadap kita kan. Tarik begitu. Jadi ayat 18, 19, 20 ini jelas sekali. Coba perhatikan baik-baik di ayat 18, 19, 20 ada kata membenci semua. Dan ayat 20 nuansa kebencian itu begitu tinggi. Ingatlah apa yang telah kukatakan, ayat 20 ya. Ingatlah apa yang kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidak lebih daripada tuannya, kan betul. Kalau Tuhan Yesus mati di kayu salib itu karena kebencian orang Yahudi, bukan? Yesus mati di kayu salib karena bagaimana ini orang harus saya bunuh gitu kan. Para tua-tua Yahudi begitu. Ya. Dan juga perhatikan baik-baik ketika kata dunia itu dipakai di dalam perikop ini. Karena di dalam Injil Yohanes, kata dunia itu memiliki 3 makna. Yang pertama dapat diartikan dunia yang diciptakan di dalam Yohanes 1 ayat 10. Ya. Terus bicara dunia itu juga bicara umat manusia. Ya. Umat manusia. Seperti di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Nah itu kan seterusnya itu kan kita bisa melihat bahwa kecintaan Tuhan kepada manusia yang ada di dunia ini. Orientasinya ke situ. Dan kata dunia di dalam Injil Yohanes juga memiliki makna orang-orang yang terpisah dari Allah dan orang-orang yang menentang Allah. Atau boleh dikatakan sistem dari dunia ini. Ini yang kita lihat di dalam ayat 18 sampai 20 ini. Ya. Jadi kalau kita sekarang sudah dipindahkan yang tadinya berasal dari dunia, sekarang kita berasal dari Kristus, walaupun kita berada di dalam dunia ini, ya. Dan sekarang pola kita sudah tidak sama dengan dunia. Karena apa yang dikatakan di dalam Korintus? Karena apa yang dikatakan di dalam, coba kita perhatikan baik-baik apa yang dikatakan di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Di situ bilang apa? Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita sudah diperbaharui. Ketika kita sudah ada di dalam kebenaran itu tadi 130 berkatakan, aku bertekad kan menjauhi, betul? Bujukan dunia. Kita bertekad. Kenapa kita bisa bertekad seperti itu?
Karena ada Rohnya yang kudus yang tinggal diam dalam kehidupan orang percaya. Ya. Dan sistem dunia kan meniru. Benar enggak? Itu progresif itu kan, pendeta satu itu agak nyeleneh juga kan. Dia pakai anting di sini kan. Terus dia punya badan bergambar semua kan. Sekarang dipamerin betul. Saya punya teman itu dari leher sini sampai sini itu bergambar semua. Tapi dia tutup semua karena dia malu. Sekali waktu selesai pelayanan dulu pernah kejadian, ada pisau tempel di perut sini. Dia pikir orang-orang alim gitu kali ya, oh ini banyak duit begitu karena pakai bajunya cukup keren, rapi, selalu pakai lengan panjang begitu. Terus apa yang terjadi? Dia bilang begini, sebentar, saya akan kasih apa yang kamu punya. Dia keluarin dompet, saya ambil ya identitas saya. Ini silakan ambil. Oh sebentar, dia buka lagi dasinya, terus dia buka lagi jam tangannya, terus mulai dia buka bajunya. Tahu? Pisau itu jatuh dan gemetar. Dia bilang ampun Bapak, ampun. Karena dia lihat di sini buah. Kayak Yakuza, tahu Yakuza? Tato Yakuza. Dan dia punya badan bukan, mantan petinju lagi. Jadi hamba Tuhan. Nah ini putih-putih bersih-bersih, saya lihat ini bukan tipe-tipe anak jalanan juga, tapi katanya dia pendeta gitu. Terus tatonya ngeri sekali gitu, saya lihat berwarna-warni, itu pasti mahal itu. Kok Pak Pendeta tahu aja? Ya tahulah. Sekarang kan dibilang ini kan seni, betul ya? Anak muda, tolong baca buku Itu Kan Boleh, tulisan Dorothy Marx. Itu etika yang bagus itu. Jangan baca-baca buku etika yang ditulis oleh kalangan liberal. Judul bukunya Itu Kan Boleh atau New Morality. Biar tahu itu. Boleh nggak kita orang Kristen begitu? Kita udah beda dari dunia, jangan mau disama-samakan lagi. Kita udah beda dengan dunia, jangan mau dimirip-miripkan lagi. Betul ya? Jangan. Kecuali ini yang saya mau ceritakan begini. Istri saya orang Chinese. Saya bingung kalau belanja itu sekarang. Bawa anak 2 mau belanja. Anak saya juga nggak belok-belok juga sih matanya gitu, jadi ikut istri saya begitu. Ya, padahal saya logatnya sudah begini. Kami beli sembako langsung dibilang, "Kok mau beli berapa kok?" Saya jadi nengok ke belakang. Nggak ada. "Kok?" Saya bilang. Terus saya bilang pulang sama istri saya. Kapan gue jadi Cina? Saya bilang begitu. Bapak gue asli Jawa, saya bilang. Bapakku orang Sunda, mamaku orang Jawa Timur. Ya, karena memang bergaul erat tiap hari dengan istri, jadi agak mirip-mirip itu wajar lah. Begitu ya kan? Saya juga punya teman saya orang Batak, istrinya orang Sunda. Saya makin hari makin lihat, Bapak kok agak beda ya sekarang ya, saya bilang. Mulai lembut. Biasa kan Sunda kan agak lembut kan? Ya kan? Nah, yang tadinya dia ngomong agak tinggi agak lembut. Nah, ini kan terpengaruh ya kan? Kalau yang begitu sih bagus ya enggak? Tapi kalau terpengaruh dengan sesuatu yang membuat kita terkontaminasi, apa kata dunia katanya gitu kan? Karena dunia memusuhi kita, jadi dia memusuhi dari cara yang kasar sampai cara yang halus. Betul? Diganggu. Karena dia caranya meniru, kita ini masih tinggal di dalam daging,
Kita seneng kan hal-hal yang ngikutin tren, betul? Nah ini hati-hati juga, anak muda ikutin tren juga itu kan. Ya. Ntar ikutin tren seru lagi kan. Ya itu tadi, kamu berbohong, aku pun percaya. Aduh, cilaka betul. Terus coba lihat, sudah diperingatkan di Roma 12 ayat yang kedua. Itu. Di situ dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Dan yang paling menarik dari ayat ini pada frase yang mengatakan tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan. Tenses yang dipakai di situ dalam teks aslinya itu bicara progresif, ya, terus menerus, tidak ada kata berhenti, dan mengerjakan nilai-nilai kebenaran itu yang tidak sama dengan dunia, yang harus kita tinggalkan di belakang kita. Bagian ini dibilang begitu. Jadi di mana kita harus bersikap, bertindak, berperilaku konsisten di dalam pembaharuan budi, karena di ayat 1 dari Roma 12 tadi, apa? Tubuh dari ujung rambut, masih ada dikit lah ya. Saya dengan Pak Aryo memang perbakin. Persatuan Patok Kinclong ini ya. Jadi dari ujung rambut sampai ujung kaki ini ya, kita mengupayakan dalam pimpinan kasih kuasa Roh Kudus, karena kita sudah mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang agung, yang mulia. Makanya harus dirubah lagunya. Jangan puas dengan hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak kumiliki harta kekayaan. Jadi kalau lu punya harta kekayaan, selesai, lu gak mau persembahkan tubuh dan dirimu. Betul gak? Mana yang tepat? Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Walau ku miliki harta kekayaan, tidak cukup berarti untuk ku persembahkan. Betul? Tim musik harus kritis. Dengan lagu-lagu kor-kor pendek yang suka kita pakai. Enggak salah, enggak. Tapi ada kata-kata yang harus kita koreksi. Tak selalu Tuhan menjawab doa. Wah, gak pernah berdoa lu. Gak pernah baca Alkitab lu. Harusnya diganti. Dia selalu menjawab doa, walaupun jawabannya tidak, benar? Mana ada kita sebagai orang tua, anak kita kecil kasih main pisau sembarangan. Orang tua begini tuh. Belum waktunya. Kita yang berdosa ini aja tahu mana yang baik untuk anak kita. Alkitab bilang begitu. Apalagi Bapa di surga. Nah, ketika dunia mencoba menjadi musuh kita dan terus kita diganggu dari hal yang keras sampai hal yang lembut, tidak berhenti sampai di situ. Katakan dari yang kasar sampai yang lembut, dan bujukan yang tadinya paksaan sampai bujukan yang lembut sekali. Itu berarti kita dicarikan oleh dunia kan? Kalau kita dicari oleh dunia, yang kedua berarti kita diburu oleh dunia. Hati-hati. Semua kita diburu, apalagi pendeta deh. Wah, banyak buruannya itu kan? Dengan progresif, betul? Sebelum progresif apalagi? Kalau yang mengikuti. Yang punya gereja besar itu ya, di Jakarta itu kan? Dia bilang Yesus lebih rendah dari Bapa, dia bilang begitu kan? Dia punya STT loh itu. Gratis lagi STT-nya. Pengerja-pengerjanya, waduh, nih pemain musik, kalau main musik di sana, woi, tiap tahun jalan-jalan Singapura, Australia, gitu. Kalau di Cibubur diajak jalan-jalan kemana?
Hah? Mau pindah? Nih. You masuk neraka you. Betul ya? Ini umpama aja, saya tahu mereka nggak tersinggung. Kalau mereka tersinggung saya nggak bisa pulang paling. Itu. Kita diburu apa? Namanya diburu, pasti dicari. Makanya ayat 21 bilang begitu jelas. Tetapi semua itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku. Banyak cara akan mereka buat. Banyak cara akan mereka ganggu. Ya. Pengalaman-pengalaman yang saya alami begitu luar biasa ketika diganggu begitu kan, saya pikir wah aman begitu kan. Oh enggak, ternyata pendeta juga diburu kan. Diburunya apa? Karena kita punya pandangan yang cukup konservatif, keras. Kiri kanan teman-teman agak, kalau sama dia agak susah ini. Kalau film bilang agak lain dia gitu kan. Agak lain kalau dia ini gitu. Walaupun dunia bilang agak lain, tapi kalau kita tetap di garis yang telah Allah tentukan, lihat saja. Ada waktunya Allah angkat. Amin. Ada waktunya Allah angkat. Memang saat ini mungkin sebelum engkau pakai mahkota kemuliaan, engkau pakai mahkota duri. Tapi nikmatilah itu. Karena syaratnya mau pakai mahkota kemuliaan, mau pakai mahkota apapun lah nanti di surga nanti. Sekarang yang kita pakai adalah mahkota duri. Makanya dikatakan pada ayat 21 ini jelas. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu. Karena namaku, sebab mereka tidak mengenal dia. Dan telah mengutus aku, sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka. Artinya apa? Ini dunia bodoh. Bodoh terhadap kebenaran. Dikasih tahu apapun, mereka tertutup matanya. Otaknya ini tertutup, pengertiannya tertutup. Apa yang menyebabkan mereka menjadi tertutup? Karena dunia membangun kebenarannya sendiri. Coba buka Roma 10 ayat 1 sampai dengan 3. Perhatikan baik-baik, saya akan bacakan. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Paulus rindu orang-orang Yahudi ini diselamatkan. Itu kerinduan Paulus. Lalu yang kedua, ayat yang kedua, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Gimana enggak giat? Ya, tetangga sebelah segini 5 kali betul dalam sehari. Yahudi 7 kali dalam sehari. 7 kali dalam sehari mereka beribadah. Itu kamu bukan giat enggak? Oh giat banget. Orang baptis hari Minggu sama hari Rabu aja udah datangnya Senin Kemis, berkata begitu ya. Doanya mungkin bisa Selasa Jumat kali gitu ya. Itu kita harus renungkan baik-baik gitu loh. Kalau bedanya seperti you makan nasi goreng spesial dengan nasi goreng biasa, nggak mau saya jadi orang Kristen. Nggak mau saya melayani, ngapain? Tapi karena perbedaan yang begitu besar, kayak anak sekolah minggu ini kan, guru sekolah minggu kan ngajarin kan, di surga nanti pakai baju putih, betul? Atas kepala mahkota emas. Aduh, itu betul sekali. Mungkin baju putih yang dimaksud tubuh kita ini kan diganti, betul? Diganti dengan tubuh kemuliaan. Aduh, beda sekali. Ya, makanya jangan kita mau seperti dunia. Apa yang dikatakan di dalam 2 Korintus 4 ayat 4 sampai dengan – 3 itu jelas sekali. Ya. 2
bahwa jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Artinya cahaya kebenaran Injil yang setiap kali mungkin ada lagu himnal yang mengatakan kan, yang menyampaikan ini, kalau di NP kayaknya enggak ada ya. Tapi yang saya tahu di Kidung Jemaat atau di nyanyian Kemenangan Iman, syairnya begini: kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap, kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap, gitu. Itu betul sekali. Itu semangat kaum Injili. Ya. Di Indonesia kaum Injili yang menyulut itu orang baptis pertama kali. Yang menyulut terbakarnya api Injili di Indonesia itu orang baptis. Sejarah tidak bisa melupakan itu. Nah, pada bagian ini juga di ayat 22, 23 dan 24 jelas sekali ini mengatakan dunia tidak jujur tentang dosanya sendiri. Perhatikan pada bagian itu. Kalau tadi di ayat 22 Tuhan Yesus sudah bilang, sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, lalu di ayat 24, sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka seperti mereka tidak pernah, seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain, nah, dan seterusnya. Ini pengertiannya begini, ketika Yesus hadir di dalam kehidupan bangsa Yahudi, ketika Yesus hadir di tengah-tengah mereka, kalau Yesus tidak membuat sesuatu yang membuat mata mereka terbuka, kalau Yesus tidak melakukan sesuatu ada yang keluar dalam dirinya, berarti kalau Yesus tidak membuat mujizat, kalau Yesus tidak memberitakan kebenaran Injil, kalau Yesus tidak mengatakan apapun tentang kebenaran-kebenaran yang dari Bapa, oke deh, mereka nggak berdosa. Tapi contoh di Yohanes 9, ya, contoh di Yohanes 9 itu pasal 9 ayat 1 sampai 40 itu, 41 kalau nggak salah. Itu jelas, sangat jelas bahwa ada orang yang buta sejak lahir di lingkungan itu dan matanya celik karena kebenaran Allah, karena mujizat yang Tuhan Yesus lakukan, tetapi tidak bisa membawa orang-orang di sekitar itu sampai kepada kesimpulan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang membuat itu semua. Mereka menolak kebenaran itu. Ya. Mereka nggak jujur terhadap kebenaran itu. Mereka nggak mau terbuka terhadap kebenaran itu. Dan terus saja Tuhan Yesus diburu, Tuhan Yesus dicari. Ya. Kalau istilah anak sekarang itu kan ketika para tua-tua Yahudi bilang, saya mau tanya guru, kalau bayar pajak boleh nggak? Kan begitu kan? Itu pertanyaan jebakan Batman itu. Kalau kata anak muda sekarang, pertanyaan yang menjebak. Kalau dia bilang langsung boleh, berarti dia tidak memegang Taurat dengan kuat. Kalau dia bilang nggak boleh, sudah. Lembing yang ada di tangan serdadu Romawi mungkin dilempar ke arahnya. Berarti dia membangkang kaisar. Jebakan Batman di situ. Tetapi Tuhan Yesus tahu kok, ya. Tuhan Yesus memiliki hikmat yang luar biasa.
Nah, karena dia tahu, dia kirimlah Roh Kudus. Dan walaupun dia tahu kita itu diburu oleh dunia, kita itu dimusuhin oleh dunia, maka dia kirim Roh Kudus supaya kita tetap bersaksi. Dampak kita dibenci, Tuhan bilang tetap bersaksi. Ayat 25, 26, 27 itu jelas sekali. Ayat 25 itu menjelaskan bahwa kebenaran Alkitab, kebenaran yang dipaparkan oleh Taurat, bahwa ahli Taurat ini membenci Yesus tanpa sebab, membenci anak Allah tanpa sebab. Kenapa? Karena mereka terselubungi dengan kebenaran-kebenaran yang mereka bangun dari Taurat itu sendiri. Jadi bukan kebenaran Tauratnya yang dipegang oleh para tua-tua Yahudi. Makanya hati-hati sekarang ya dengan pengajaran-pengajaran. Ada juga pengajaran-pengajaran Kristen yang gayanya ke-Yahudi-Yahudian, betul ya? Hati-hati. Oh, namanya kalau gayanya udah ke-Yahudi-Yahudian itu kan kayaknya seremonial banget. Manusia itu senang dengan hal yang seremonial. Ya kan? Manusia itu senang dengan hal-hal yang seremonial. Dengan suatu upacara yang kayaknya wah membuat saya menjadi lebih kudus sekali gitu kan. Nah itu hati-hati juga. Akhirnya nanti kita tidak bisa melihat kebenaran konteks perjanjian baru yang kita fahami seperti saat ini. Kalau konsepnya mulai Kristennya ke Yahudi-Yahudian. Hati-hati juga. Ya. Kan ada gerakan itu yang bilang, yang menyebut Yesus bukan Yesus lagi, betul ya? Apa namanya? Yeshua HaMashiach katanya harus bilang begitu. Waduh, jadi harus pakai bahasa dari sononya gitu. Waduh, bodoh orang itu nggak mau belajar dengan baik. Jelas-jelas perjanjian lama ditulis pakai bahasa Ibrani, perjanjian baru ditulis pakai bahasa Yunani. Kalau emang harus pakai bahasa sono, kenapa enggak dari perjanjian lama sampai perjanjian baru Tuhan tulis pakai bahasa Ibrani? Betul? Sederhananya begitu aja kita berpikir. Tapi kenapa Tuhan izinkan itu terjadi, di PB ditulis dengan bahasa Yunani? Ada maksud tersendiri. Ya. Nanti tanya Pak Aryo lah kalau itu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena Tuhan Yesus tahu, Tuhan Yesus memahami, Dia kirim Roh Kudus supaya kita terus bersaksi bagi dunia sampai kita dipanggil kembali ke rumah Bapa di surga, sampai kita dikatakan tugasmu selesai. Amin. Jadi kebenaran-kebenaran ini dari apa yang kita fahami, nilai-nilai kebenaran firman Allah yang begitu dikumandangkan oleh Tuhan Yesus dan selalu kepada murid-muridnya dan kepada rasul-rasulnya, itu menjadi suatu pemelihara yang luar biasa dalam kehidupan kita. Sehingga kalau ketika ada tantangan, ketika ada pergumulan, ketika ada persoalan, ya, jangan banyak kita ketakutan. Ya. Saya ingat waktu saya di daerah Jogja, waktu itu masih sangat muda lah. Saya agak bingung waktu itu ketika masuk di salah satu desa, mulai melayani di situ, lalu ada majelis gereja yang berdoa. Terus saya bilang, "Mbah, itu kenapa Mbah? Kok selalu pakai doanya itu kok mengeluh?"
Saya nggak tahu kalau itu suatu kebiasaan. Tapi masih muda, namanya masih muda, semangat dong ya. Anak muda kan semangat betul ya. Jadi saya nanya, dengan nanyanya tuh tapi salah ternyata saya nanyanya. Kenapa sih Mbah kalau orang Jawa itu kalau doa mengeluh? Apa toh Le? Kata bilang. Mengeluh gimana? Kata bilang. Itu selalu kok ada kata, duh Gusti itu kok aduh-aduh itu kenapa Mbah? Bukan Le, katanya bilang. Itu bukan mengeluh. Oh itu bukan mengeluh. Ya. Artinya kalau ada tantangan jangan mengeluh lah. Tapi yang paling utama ini yang harus kita lihat. Bro, coba buka bro. Yakobus 1 ayat 12 bro. Ya. Yakobus 1 ayat 12. Ini orientasi kita. Sehingga main musiknya kita berani dengan bilang, aku mendapat berita tentang rumahku di surga. Pegang ayat ini baik-baik. Baca bro, kencang bro. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam percobaan, sebab apabila ia sudah teruji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Nerima apa bro? Menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah. Haleluya, Alkitab yang bilang ya, bukan saya yang bilang. Pegang itu bro. Apalagi kalau ditawarin di tetangga sebelah. Tapi pendetanya percaya Yesus itu nomor 2. Nomor 1-nya Bapa. Jadi Bapa dengan Yesus itu gak setara. Mau bro? Ya, kelakar aja saya. Saya percaya kamu tidak mau. Karena kamu percaya pegang teguh kebenaran. Amin. Mari kita tunduk kepala kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk pembelajaran kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Firman-Mu mengingatkan kami kalau dunia membenci kami, kalau dunia tidak senang kepada kami, bahkan memusuhi kami, bahkan gelombang kebencian itu dapat terjadi penganiayaan terhadap kami. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, berikan kekuatan kepada kami. Ketika kami diizinkan menghadapi pencobaan ini, biarlah kami kuat, dikuatkan oleh Roh-Mu yang kudus. Dari situ Roh-Mu yang kudus memberikan kesaksian kepada kami bahwa di dalam Kristus Yesus ada suatu janji yang indah, janji yang Tuhan berikan untuk kami dapat menang terhadap pencobaan dan menikmati mahkota kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu tidak tinggal diam dalam hati dan hidup kami, memberikan ingatan, memberikan teguran, memberikan dorongan untuk kami tetap bertahan, untuk kami terus berjuang, dan untuk kami terus bertekad untuk menjauhi bujukan dunia ini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga untuk jemaat di tempat ini. Biarlah Engkau tumbuh kembangkan iman mereka, dan semakin banyak pos PI yang dibangun oleh gereja Tuhan dari tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selanjutnya. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru.
Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi kita. Walaupun melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Bukan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil baginya. Bukan terbang tinggi, bukan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil baginya, tiada yang mustahil baginya. Langsung doa bersama. Baik, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Silakan bangkit berdiri. Mari kita satu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami dalam hidup ini, kami mengucap syukur di pagi yang indah ini. Kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan di saat kami belajar di kelas-kelas sekolah minggu, di saat kami belajar mempelajari kebenaran firman-Mu bersama rekan-rekan kami di kelas-kelas sekolah minggu, dan juga saat ini setelah kami mengikuti kebaktian ini dan kami sudah membaktikan hidup kami lewat puji-pujian, lewat doa, lewat apa yang kami miliki untuk kami kembalikan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, dan juga lewat kebenaran firman-Mu yang kami pelajari bersama. Kiranya Tuhan, Engkau memberkati gereja di tempat ini, berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Aryo beserta keluarga, dan Engkau berkati juga setiap panitia, perancang, panitia-panitia yang terlibat di dalam keberadaan gereja ini. Engkau tilik satu persatu yang menjadi keperluan kebutuhan. Dan juga kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberikan penghiburan kepada jemaat di tempat ini, karena mereka sedang kehilangan salah satu rekan sepelayanan mereka. Namun kami percaya hamba-Mu ini sudah bersama-sama Engkau di surga, menikmati sukacita surga-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing, dan kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Dan biarlah ketika kami keluar dari tempat ini, kami boleh menikmati berkat-berkat yang datang daripada-Mu. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan,
arahkan hati kita di hadapan Allah dan menengadahkan hati dan tangan kita di hadapannya. Anugerah dari Bapa di surga, kasih yang tercurah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dan pimpinan Roh-Nya yang kudus yang tinggal diam di dalam hati dan hidup kita sebagai orang percaya, senantiasa memberkati kita, menyertai kita, melindungi kita, memimpin kita sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput kita di awan-awan yang permai dan bahkan sampai selama-lamanya di dalam surganya yang kekal. Haleluya. Tuhanmu memberkatimu, Tuhan melindungi menyinarimu, memberi kasih karunia, Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya, memberikan si karunia, damai sejahtera diberi Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Silahkan bersaat teduh.